Timnas baru aja naik ke posisi 117 dunia setelah bantai Taiwan 6-0. Bonus poinnya lumayan, bisa bikin nyalip Zimbabwe. Kalau kalahin Lebanon, siap-siap ranking naik lagi, asal Kazakhstan kepleset lawan Belgia. Media Vietnam nyinyir soal peluang Timnas Indonesia U23 di Piala Asia. Mereka menilai Garuda Muda bisa gagal lolos karena persaingan poin runner-up grup. Intinya, Indonesia wajib menang kalau mau aman tiketnya. Mark Locke akhirnya balik ke timnas setelah setahun lebih absen. Ia bangga banget bisa pakai jersey Garuda lagi dan janji kasih performa terbaik. Locke bilang kerja keras di Persib bikin Kluivert percaya padanya. Lawan Korsel ini ibarat main bola lawan bos terakhir di game. Susah tapi wajib ditumbangkan. Kalau cuma seri, Indonesia tetap pulang tanpa tiket Piala Asia. Jadi nggak ada opsi lain, harus main nekat habis-habisan. Adrian Wibowo, bocah ajaib dari LAFC, tinggal selangkah lagi jadi pemain Timnas Indonesia. Prosesnya udah nunggu stempel FIFA aja, jadi fans jangan keburu panik. Kalau masuk, lini serang kita bisa makin gokil. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Timnas Indonesia kembali bikin gebrakan di ranking FIFA. Setelah pesta gol 6-0 melawan Taiwan, pasukan Garuda berhasil menambah 3,25 poin. Nilai mereka sekarang naik dari 1154,55 menjadi 1157,8. Hasilnya, Indonesia naik satu tingkat dari posisi 118 ke 117 dunia. Yang lebih seru, posisi Indonesia sekarang tepat di atas Zimbabwe. Tim Afrika itu harus rela turun ke peringkat 118 dengan poin 1157,45. Selisihnya tipis banget. Jadi kalau Zimbabwe berhasil mencuri hasil imbang lawan Benin, bisa saja Indonesia balik disalip lagi. Padahal sebenarnya ada peluang emas buat naik 2 tingkat sekaligus. Sayangnya, rencana itu batal gara-gara Libya bikin kejutan besar. Mereka sukses mengalahkan Angola dengan skor tipis 1-0. Tambahan poinnya gede banget, lebih dari 15 angka. Alhasil posisi Libya langsung melesat dari peringkat 117 ke 114 dunia. Gara-gara itu, jalan Indonesia buat naik lebih tinggi di update kali ini otomatis tertutup. Tapi tenang, kesempatan buat merangkak masih terbuka. Ada 2 skenario yang bisa bikin Indonesia naik lagi ke posisi 116. Skenario pertama, menang di laga uji coba lawan Lebanon yang bakal digelar tanggal 8 September. Kalau Garuda bisa menang, tambahan poinnya cukup buat naik 1 tingkat. Skenario kedua, hasil dari zona Eropa. Kazakhstan yang sekarang nangkring di posisi 116 tepat di atas Indonesia, bakal ketemu Belgia di kualifikasi Piala Dunia. Kalau Kazakhstan kalah, poin mereka otomatis bakal terkikis dan itu bisa jadi peluang emas buat Indonesia melangkah lebih tinggi. Jadi sementara ini Timnas sudah berhasil menggeser Zimbabwe, tapi perjuangan buat merangsek ke papan tengah ranking FIFA masih panjang. Semua mata sekarang tertuju ke duel lawan Lebanon dan juga hasil pertandingan Kazakhstan melawan Belgia. Apakah Garuda bisa terus terbang tinggi? Kita tunggu saja kelanjutannya. Timnas Indonesia U23 kembali jadi bahan perbincangan. Kali ini, giliran media Vietnam yang melontarkan komentar pedas. Media olahraga mereka, Detateo, meremehkan peluang Garuda Muda untuk bisa lolos ke Piala Asia U23. Meski Indonesia masih berada di posisi kedua grup J, peluang itu dianggap rapuh. Pasalnya, hanya juara grup yang bisa lolos otomatis ke Piala Asia U23. Sementara itu, 4 tiket tambahan hanya diberikan untuk tim-tim yang finish sebagai runner-up terbaik. Disinilah posisi Indonesia jadi sorotan. Jika skuad Garuda Muda gagal menang, bahkan hanya bermain imbang, mereka otomatis berhenti di peringkat kedua grup. Dan dari jalur runner-up terbaik, kondisi mereka pun belum cukup kuat. Saat ini Indonesia hanya bertengger di urutan kelima klasemen runner-up. Angka itu membuat peluang lolos sangat tipis, apalagi bila dibandingkan dengan pesaing dari grup lain yang punya poin lebih baik. Detato menulis dengan nada sinis, meski meraih kemenangan pertama di kualifikasi, Indonesia tetap berisiko besar absen di turnamen kontinental bergengsi ini. Sindiran itu seakan menegaskan bahwa jalan Garuda Muda ke Piala Asia U23 bukan sekadar berat, tapi hampir mustahil bila tidak meraih kemenangan penting di laga terakhir.
Tentu saja komentar dari media Vietnam ini bisa jadi tamparan sekaligus pemicu semangat. Kita tahu, rivalitas sepak bola antara Indonesia dan Vietnam selalu panas. Setiap kali kedua negara bertemu, baik di level senior maupun junior, tensinya selalu tinggi. Jadi wajar bila media Vietnam ikut memantau dan memberi komentar pedas pada perjalanan timnas Indonesia. Namun, bila melihat situasi di lapangan, kondisi ini memang menegangkan. Satu kemenangan bisa menjadi kunci hidup mati. Garuda Muda tidak boleh lengah, apalagi hanya bermain aman. Mereka harus bermain dengan penuh determinasi untuk memastikan tiket ke Piala Asia U23 tetap di genggaman. Mark Klok kembali mengenakan jersey timnas Indonesia dan momen ini terasa begitu spesial. Setelah absen cukup lama, hampir 1,5 tahun, akhirnya namanya kembali dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Bukan hanya sekedar dipanggil, Klok langsung menunjukkan kualitasnya. Dalam laga melawan Taiwan di FIFA Matchday, ia terpilih sebagai pemain terbaik. Bagi Klok, bermain untuk Indonesia bukan sekedar rutinitas, tapi sebuah kebanggaan. Ia mengatakan, memakai lambang Garuda di dada selalu jadi momen istimewa, sesuatu yang tidak bisa disamakan dengan hal lain. Selama absen dari timnas, Klok terus menaruh tekad besar dalam dirinya. Bekerja keras bersama klubnya, Persib Bandung agar bisa membuktikan diri dan menarik perhatian pelatih timnas lagi. Kini, di bawah arahan pelatih baru Garuda, Patrick Kluivert, peluang itu datang juga. Klok kembali dipercaya, dan ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan performa konsisten di lapangan, dia memperlihatkan dedikasi penuh, seakan ingin membuktikan bahwa dirinya memang layak berada di tim nasional. Dalam wawancara usai pertandingan, Klok tidak bisa menyembunyikan rasa gembira. Ia menegaskan bahwa sebagai pemain sekaligus warga negara Indonesia, ia selalu ingin membela tanah air. Tekad itulah yang membuatnya tidak pernah menyerah, meski lama tidak dipanggil. Klok sadar, satu-satunya jalan untuk kembali ke skuad Garuda adalah membuktikan diri lewat performa di klub, dan itu sudah ia lakukan. Kembalinya Klok tentu bukan hanya kabar baik untuk dirinya, tapi juga untuk timnas Indonesia. Kehadirannya di lini tengah memberi keseimbangan dan pengalaman yang dibutuhkan tim. Apalagi dalam waktu dekat, Indonesia masih akan menjalani laga persahabatan melawan Lebanon. Klok pun berharap bisa terus menunjukkan performa terbaik, agar percayaan pelatih tidak sia-sia. Laga terakhir kualifikasi Piala Asia U23 bakal jadi duel hidup mati buat timnas Indonesia U23. Setelah pesta gol 5-0 lawan Makau, posisi Garuda Muda memang membaik, tapi masih ada tembok raksasa yang menghadang, Korea Selatan U23. Saat ini, Indonesia duduk manis di peringkat 2 dengan 4 poin. Sedangkan Korea Selatan, tanpa basa-basi, langsung menguasai puncak klasemen grup J lewat 2 kemenangan telak, 7-0 lawan Laos dan 5-0 lawan Makau. Jadi, kalau ada yang bilang mereka favorit juara grup, ya memang kenyataannya begitu. Nah, masalahnya di sini. Kalau Indonesia cuma bisa main imbang lawan Korsel, poin kita jadi 5. Terdengar lumayan? Sayangnya nggak cukup, karena semua tim runner-up di grup lain sudah mengantongi 6 poin. Artinya, hasil seri sama sekali nggak membantu. Skenarionya simpel, tapi bikin deg-degan. Harus menang, titik. Misi ini jelas berat. Korsel U23 bukan lawan sembarangan. Dari catatan pertandingan sebelumnya, mereka main seolah lagi latihan menembak target hidup. Laos digilas 7 gol, Makau juga dihajar 5. Angka-angka ini bikin kita sadar, kekuatan mereka di atas kertas memang jauh lebih perkasa dibanding tim lain di grup J. Di sisi lain, perjalanan Garuda Muda belum sepenuhnya konsisten. Lawan Laos kita mandek tanpa gol. Baru saat ketemu Makau, permainan cair dan hasilnya manis. Kemenangan 5-0. Itu jadi suntikan semangat, tapi lawan Korsel jelas beda cerita. Pertahanan harus rapat banget, sementara serangan mesti lebih efektif. Nggak boleh lagi ada peluang terbuang percuma. Intinya, nggak ada ruang buat main aman. Habis-habisan adalah satu-satunya jalan. Kalau berhasil menumbangkan Korsel, Indonesia otomatis jadi juara grup J dan tiket ke Piala Asia U23 pun aman di tangan. Kalau tidak, ya tamat sudah perjalanan di kualifikasi kali ini. Kabar terbaru datang dari dunia sepak bola dan kali ini cukup bikin publik bola tanah air penasaran.
Erick Thohir memastikan bahwa proses administrasi untuk membawa Adrian Wibowo ke timnas Indonesia sudah mendapat lampu hijau dari Federasi Sepak Bola Amerika Serikat. Tinggal selangkah lagi surat resmi dari FIFA yang ditunggu agar semua bisa benar-benar rampung. Rencana ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari strategi besar untuk memperkuat timnas, terutama di lini serang yang masih butuh tenaga baru. Nama Adrian Wibowo memang jadi sorotan setelah pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert turun langsung memantau permainannya. Pemanggilan Adrian ke laga uji coba bukan kebetulan, melainkan bagian dari program talent scouting untuk mencari pemain keturunan Indonesia yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Kluivert sendiri menilai Adrian punya potensi besar. Meski baru 19 tahun, ia sudah dikenal sebagai pemain yang fleksibel di lapangan. Bisa main di sayap kiri, bisa juga di kanan. Dengan kemampuan serbaguna itu, jelas memberi keuntungan tersendiri buat tim. Apalagi variasi serangan Indonesia ke depan memang butuh tambahan warna baru, dan Adrian bisa jadi salah satu jawaban. Meski begitu, ada satu hal yang masih harus dibereskan, proses naturalisasi. Karena usianya sudah lewat dari batas regulasi, syarat ini tetap wajib dipenuhi agar Adrian bisa resmi mengenakan jersey Garuda di ajang internasional. Erick Thohir meminta publik bersabar, karena semua harus berjalan sesuai aturan FIFA. Namun ada kabar baik yang bikin proses ini lebih ringan. Status Adrian berbeda dengan beberapa pemain keturunan lain karena sang ayah memang lahir di Indonesia. Kondisi ini membuat jalannya lebih mulus, hanya tinggal menunggu dokumen lengkap dari FIFA untuk memastikan legalitasnya. Erick menegaskan masuknya Adrian bukan sekedar tambahan angka di skuad. Kehadirannya adalah bagian dari strategi besar untuk memperkuat sektor ofensif yang selama ini jadi fokus utama.